nanti hukumnya juga haid gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia dari Nganjuk. Saya izin bertanya, Ustazah. Seseorang sedang berpuasa, lalu setelah berbuka ia baru menyadari bahwa keluar darah. Lalu ia merasakan keraguan terhadap sah atau tidaknya puasa tersebut karena ia tidak tahu apakah darah tersebut keluar sebelum berbuka atau setelahnya. Bagaimana pendapat panjenengan terhadap permasalahan tersebut? Terima kasih. Saya akan membahas tentang pertanyaan kedua dari Mbak Dea. Tadi yang ditanyakan ketika mbaknya sedang melakukan puasa, kemudian mbaknya nggak tahu dia keluar darahnya di waktu kapan. Tapi dia sudah tahu-tahu ketika sudah berbuka puasa, berarti habis maghrib setelah berbuka kemudian kamar mandi baru tahu itu keluar darah. Dan mbaknya mengalami keraguan, apakah ini puasa saya sah atau tidak, dan saya juga tidak tahu, kan posisinya juga tidak tahu keluar darahnya kapan. Begini, kita menghukumi darah ini keluar kapan itu ketika kita melihat darah itu. Berarti kalau mbaknya melihat darahnya setelah buka puasa, maka puasanya tetap dihukumi sah. Karena kita mengetahui sesuatu ini kan setelah berbuka, setelah selesai puasanya. Jadi kalau menurut pendapat saya, pemahaman saya yang selama ini, itu hukum sesuatu itu diketahui atau bisa dihukumi di saat pertama kali kita melihat gitu. Kan pertama kali mbaknya melihat setelah buka puasa, jadi menurut pemahaman saya itu hukum puasanya sah. Beda lagi kalau gini, kalau mbaknya misal maghrib kurang berapa menit, ingin ke kamar mandi buang air kecil, misal maghrib kurang 5 menit, kamar mandi buang air kecil. Lah pas tuh mbaknya buang air kecil, adzan, mbaknya tahu ada darah, yaitu puasanya belum sah gitu. Kalau ini kan sudah gimana, sudah selesai gitu. Jadi sesuatu darah itu kita hukumi di saat pertama kali kita lihat gitu. Tapi kalau misal mbaknya ragunya tuh nggak nyaman atau bisa dikatakan kurang mantep lah, kurang gimana, kalau mau digontok juga nggak apa-apa, itu lebih baik gitu. Tapi kalau menurut hukum, ketika sesuatu itu sudah diketahuinya setelah puasa, maka itu puasanya tetap sah. Karena sesuatu itu dihukumi di saat pertama kali diketahui gitu. Untuk selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan akan saya lanjutkan untuk cabangan masalah yang kedua. Kita lanjutkan yang tadi, di mana tadi saya ulangi kronologinya, seseorang ini dia belum mencapai umur 9 tahun, yang mana umur 9 tahun dia akan jatuh di tanggal 20 Muharram. Ini cabangan masalah yang kedua. Saya ulangi, wa idza ra'at lan ing dalem nalikane ningali sapa mar'ah adama ing getih wakot bagialam teman-teman nalikane isih tetep min bulughiha saking balik mar'ah aqalu min sitata asyara, zaman kang luwih kidik sak tinimbang saking 16 apane yauman dinane, fahada mongko utawi iki kidam iku damu haidin getehet, fayahkumu mongko den hukumi apa bibulugiha baleke mar'ah. Ini cabangan masalah yang kedua. Gini, berarti nanti dia tuh umur 9 tahun kalau sudah di tanggal 20 Muharram. Saya tegaskan Muharram ya, yang digunakan adalah Hijriyah bukan Masehi. Jadi kalau untuk hukum haid Masehi disingkirkan dulu, dia tidak digunakan, kita gunakan Hijriyah. Ini cabangan masalah yang kedua, yaitu ketika seorang perempuan itu melihat bahwa dia mengeluarkan darah di saat umur dia kurang dari baliknya, kurang dari 16 tahun atau lebih sedikit dari 16 tahun, maka ini disebut dengan darah haid. Kemudian dengan adanya ini dia sudah bisa dikatakan
balik. Jadi kalau yang pertama tadi ketika dia mengeluarkan darahnya di saat umur 9 tahun belum mencapai balik tapi kurang 16 hari atau lebih, itu dikatakan darah fasad. Jadi kalau pres 16 hari berarti otomatis kalau tanggal 4 keluar, 4 sore asar itu kan tanggal belum sih. Kalau tanggal 4 subuh, mohon maaf. Kalau 4 subuh itu keluar, berarti kan untuk menuju tanggal 20 masih kurang 16 hari. Maka ini dinamakan darah fasad, darah rusak. Otomatis istihadah nanti hukumnya dia. Tapi kalau pres di tanggal 4 asar ya, 4 asar itu masih pres. Itu juga masih dikatakan darah fasad. Nanti pergantiannya itu setelah asar. Berarti kalau setelah waktu asar berarti kan kalau hijrah itu sudah pindah tanggal 5 ya. Ini memang sedikit bingung, kadang-kala saya juga bingung untuk mengangan-angan tanggal per tanggal. Jadi kalau misal itu pres 16 hari atau lebih itu nanti darah fasad, otomatis tadi yang awal saya contohkan di waktu subuh sama asar. Itu nanti kalau asar, masih waktu asar loh ya, belum lewat dari asar, berarti itu nanti darah fasad. Tapi kalau sudah lewat waktu asar, maksudnya sudah masuk tanggal 5, kan pergantian tahun, pergantian hari untuk bulan hijriah kan setelah waktu asar sudah masuk tanggal 5. Misal nanti sudah masuk waktu maghrib, ya meskipun sore, tapi sudah melewati waktu asar, itu nanti kan sudah tanggal 5. Ini nanti berarti otomatis untuk menuju tanggal 20 Muharram nanti itu kan kurang 15 hari. Nanti perhitungannya juga beda loh, kalau tanggal kalian baliknya tuh 20 Muharram tapi tanggal mohon maaf, kalau kalian tuh baliknya tanggal 20 Muharram tapi waktunya subuh, otomatis nanti perhitungan juga beda. Jadi perhitungan rincinya tuh yang tahu ya kalian sendiri, dari mulai jam, hari, tanggal, bulan, sama tahun, itu kalian masing-masing berindividu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, ketika nanti orang itu mengeluarkan darah di mana masa sebelum balik dia kurang dari 16 hari atau lebih sedikit lagi, itu darahnya darah haid. Jadi misal tanggal 20 nanti kamu baru ulang tahun yang ke-9 tahun. Terus nanti kamu mengeluarkan darah itu di tanggal 10, otomatis kan untuk menuju balik kamu masih kurang 10 hari, itu dinamakan darah haid. Jadi gini yang dimaksud dari keterangan Agolus ini yang awal tadi, di mana mengeluarkan darah sebelum mencapai balik tapi dalam jangka atau jarak yang bisa mencakup 2 hal, haid dan suci, yaitu 16 hari, itu dinamakan darah haid. Jadi kan kalau yang tidak mencakup, jadi kan kalau kamu keluar tanggal 10 Muharram, otomatis kan untuk menuju tanggal 20 Muharram masih kurang 10 hari. Berarti ini nanti disebut dengan darah haid. Yang jelas kesimpulan dari ini semua yaitu ketika nanti kekurangan umur kamu menuju 9 tahun ini tidak boleh lebih dari 16 hari atau 16 hari pres. Kalau ini nanti terjadi ketika menuju umur 9 tahun itu kurangnya 16 pres pas atau lebih dari 16 hari, kurang 18, kurang 25 hari, apalagi kurang 1 bulan, itu nanti darah fasad, bukan darah haid. Kalau nanti di bawah 16 maka itu darah haid gitu. Jadi semisal nanti besok tanggal 20, sekarang tanggal 19 itu keluar, ya itu udah darah haid gitu. Maka hukumnya ini sudah balik. Jadi catatan baliknya alamat balik yang pertama tadi kan ketika sempurnanya umur 15 tahun, kemudian mengalami mimpi basah di saat umur itu 9 tahun baik laki-laki atau perempuan. Yang terakhir yaitu haid bagi perempuan yang telah umur 9 tahun gitu. Berarti ini sudah bisa dikatakan balik, meskipun nanti kamu keluar darahnya di tanggal 10, berarti kan untuk menuju balikmu masih umur 20 kan. Kan dikatakan alamat balik yang terakhir yaitu
haidul unsa ba'da tis'a sinina, yaitu haidnya seorang perempuan setelah